Novia. Kak, ayah aku saat itu adalah dunia. Jadi itu alasannya? Novia salah apa? Sampai kami diusir dari rumah. Saya mengusir kamu dan mama kamu karena Jeffrey yang minta. Perempuan licik bersikap seolah dia korban, padahal Jeffrey hampir mati karena dia. Jeffrey melihat bahwa di rumah sakit itu dia dirawat. Ternyata ada Novia nih guys, ketika dia jalan-jalan ingin menemui papanya, dan dia menemui Novia nih guys, karena di depan dia seakan-akan ada Novia yang masuk ke dalam lift tersebut. Nah, dia berusaha untuk membuntuti Novia ke lift tersebut dan berusaha untuk berbicara kepada Novia nih guys, agar bisa menyelesaikan permasalahan. Makanya dia segera ke lift itu segera. Namun sayangnya Novia sudah berada di lift itu nih guys, dan ketika berada di lift, ketika Jeffrey mengatakan Novia, menyebut namanya Novia seperti itu, ternyata dia tidak mendengarnya guys, karena dia memang sudah masuk ke dalam lift. Jadi dia tidak mendengarnya, tidak mendengar perkataan Jeffrey dengan sangat jelas nih guys. Apalagi kondisi Jeffrey yang sangat tidak memungkinkan dia untuk berlari dan menghampiri Novia pasca penusukan tersebut, sehingga dia memang tidak begitu kondisinya begitu fit atau stabil karena dia baru bangun dari komanya guys ya. Dan di situ seakan-akan Novia juga seakan-akan mendengar suara Jeffrey yang memanggilnya dia Novia seperti itu, namun tidak begitu kencang suaranya ya guys ya. Memang tidak begitu terlalu terdengar seperti itu. Namun Jeffrey tetap ingin berusaha bertemu dengan Novia, makanya bagaimanapun ia upayakan untuk bisa bertemu dengan Novia nih guys. Bahkan dia berusaha untuk menelpon Novia seperti itu. Namun sayangnya tidak diangkat karena memang nomornya sudah diganti oleh papanya ya guys ya. Memang semua ini itu adalah akar permasalahannya adalah dari papanya yang ingin untuk memisahkan mereka berdua. Makanya Novia dan Jeffrey tidak bisa bertemu nih guys. Dan bahkan dengan kondisi kejiwaannya Jeffrey yang tidak begitu baik nih guys, memang di situ Novia tidak bisa bertemu dengan dia ya kan, karena memang Jeffrey sering berhalusinasi dan bahkan dia berusaha untuk kembali lagi ke lantai tersebut nih guys, karena kayaknya tadi mendengar suaranya Jeffrey. Namun setelah dia kembali, Novia tidak menemukan dia dan akhirnya membuat dia harus kembali lagi naik lift nih guys, karena tidak ketemu. Jadi mereka itu seakan-akan tidak bertemu seperti itu. Nah, Jeffrey ya kan berusaha naik lift. Nah, sementara Novia yang baru kembali lagi ternyata justru malah terpisah dan tidak bisa bertemu seperti itu nih guys. Nah, Novia yang seakan-akan mendengar suara tersebut tadi kayaknya berpikiran lagi, kayaknya nggak mungkin deh kalau itu Kak Jeff, karena kalau misalkan Kak Jeff ada di rumah sakit ngapain seperti itu, dan itu kayaknya nggak mungkin kalau itu adalah Kak Jeff seperti itu mungkin hanya angan-angan dia saja. Nah, sementara Jeffrey yang berusaha untuk mengejar Novia yang ada di lift tersebut. Nah, ketika Jeff sudah sampai ke lift atas nih guys ya, ternyata di situ membuat Novia tidak bisa menemui dia. Jadi tidak bisa lagi deh ketemu mereka berdua nih guys. Aduh, benar-benar kasihan lagi. Nah, ketika di sekeliling nih guys, ketika Jeffrey sudah sampai di atas, ternyata dia tidak menemui siapa-siapa seperti itu, dan dia tidak menemui siapa-siapa. Nah, kemudian dari belakang dia melihat kayaknya ada seseorang. Nah, ternyata dia adalah Novia. Dan di situ memang ketika dia bertemu dengan Novia yang mengatakan bahwa dia lebih memilih Mike. Di situ dia bertanya kenapa alasannya memilih Mike. Novia mengatakan alasan dia memilih Mike karena dia tidak membunuh ayahnya seperti itu. Justru malah orang yang membunuhnya adalah suaminya tersebut. Nah, padahal itu hanyalah masa lalunya dan semua permasalahan itu sudah dikelirkan, sudah diselesaikan secara pihak kekeluargaan dan Novia bisa memaafkan seperti itu. Namun karena halusinasinya yang begitu sangat hebat yang membuat keadaan Jeffrey ini merasa berpikiran di depan dia itu ada Novia, padahal itu hanyalah angan-angan dia, itu hanyalah perasaan dia. Ketika dia stres, ketika dia punya banyak masalah, dia berpikir seolah-olah di situ ada Novia, padahal jelas-jelas Novia tadi tidak ada di situ, gitu loh. Jadi Novia itu belum ketemu. Namun karena perasaan yang mendalam yang berpikiran bahwa memang Jeff itu seolah-olah mengerti bahwa dia lebih memilih Mike karena Mike itu baik seperti itu, padahal jelas-jelas tidak. Novia itu jelas-jelas menginginkan dia karena mencari dia. Nah, karena emosional dia yang sangat luar biasa nih guys, yang tak
membuat dia itu berpikiran yang tidak-tidak seperti itu nih guys. Justru Novia itu malah ketemu dengan papanya, yaitu Pak Arjuna di situ. Nah, dia bingung dong kenapa kok bisa ada Pak Arjuna di situ. Nah, kemudian dia bertanya dong kepada Pak Arjuna, "Kenapa Pak Arjuna? Papa kenapa ada di sini?" seperti itu. Nah, pada awalnya memang Pak Arjuna ini nggak mau ngomong apa-apa nih guys. Ya, kemudian papanya ini bilang, ya Pak Arjuna ini bilang bahwasanya untuk apa ngurusin saya seperti itu. Ya itu kan terserah saya, seperti itu katanya seperti itu. Nah, kemudian Novia menjawab bahwa ya memang itu urusannya Papa, namun saya kan ingin tanya juga sekalian gitu. Sekalian tanya mumpung ketemu di sini, kenapa pada waktu itu ngusir saya Pak seperti itu. Dan kemudian Pak Arjuna ini menjelaskan, lagi-lagi dia berbohong nih guys, bahwa dia diminta Jeffrey untuk mengusir Novia dari rumah. Padahal jelas-jelas itu adalah keinginan dia. Karena Jeffrey tidak akan mungkin mengusir Novia dan mamanya tega seperti itu, bahkan membentak Novia dan mamanya. Tindakan yang dilakukan oleh Pak Arjuna ini sudah kelewat batas nih guys. Bukan hanya mensabotase Novia untuk tidak bisa ketemu dengan Jeffrey, namun juga mengeblok nomornya di Jeffrey dan juga mengganti nomornya Novia dengan nomor yang lain nih guys. Nah, benar-benar jahat sekali ya guys ya, agar bisa memisahkan Novia dan juga Jeffrey. Nah, Jeffrey ini memang nggak mengatakan demikian, namun Novia ini masih bingung kenapa ya Kak Jeff seperti itu. Katanya suruh menelpon aja katanya. Ketika ditelepon kan dia tidak mengangkat. Nah, papanya Arjuna ini hanya bilang ya udah itu sudah jawaban seperti itu, padahal itu semua adalah keinginannya Pak Arjuna untuk bisa memisahkan Novia. Karena Novia adalah akar dari permasalahan yang menurut Pak Arjuna yang kenapa Jeffrey anaknya itu bisa masuk rumah sakit dan hampir meninggal. Nah, Novia ini kasihan banget ya guys ya, kehidupan dia banyak banget masalah. Jeffrey adalah orang satu-satunya yang percaya yang bisa melindungi dia, yang ia sayangin, apalagi kondisinya sedang hamil. Nah, Pak Arjuna tidak tahu mengenai akan hal itu. Nah, makanya dia jahat banget nih guys ya. Semoga Novia ini bisa menemukan Jeffrey ya guys ya. Dan dia berusaha untuk menelpon Kak Jeff, namun karena nomor dia sudah diblok di nomornya Jeffrey nih guys, otomatis dia tidak bisa lagi menghubungi Jeffrey guys. Nah, lagi-lagi itu permasalahannya. Novia yang tidak berhenti untuk berusaha mencari di mana keberadaan Brian nih guys. Dia berusaha bertanya kepada coach yang waktu itu ngobrol bareng Nada nih guys. Makanya dia tanya sesuatu ya guys ya, karena ada hal penting yang ingin ia lakukan, yaitu mencari di mana keberadaan Brian. Makanya dia tanya ke coach, apakah keponakannya Nada itu laki-laki. Nah, ketika itu langsung dijawab pula oleh coachnya dan kemudian mengatakan bahwa perempuan bukan laki-laki. Nah, mendengar akan hal itu membuat Novia ini sedih. Kalau perempuan jelas itu bukan Brian dong ya. Padahal dirinya pengen mengetahui di mana keadaan Brian. Namun lagi dan lagi bahwa ternyata coach tersebut diminta oleh Nada untuk tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa keponakannya laki-laki. Nah, lagi-lagi Novia tidak bisa menemukan di mana keberadaan Brian dan juga tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan mengenai informasi tersebut. Padahal dia sudah susah payah ke rumah sakit miliknya Nada supaya bisa menemui Brian dan mendapatkan informasi tentang Brian. Namun lagi dan lagi ternyata coachnya tersebut diminta oleh Nada untuk tidak mengatakan, karena katanya wanita tersebut itu punya curiosity yang sangat tinggi, kepo seperti itu. Padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Nada ingin menyembunyikan Brian supaya Brian itu tidak diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu membuat coach ini sebenarnya juga bingung ngapain, karena orang kalau pengen menjenguk kan juga nggak apa-apa kan, seharusnya seperti itu, kenapa harus disembunyikan begitu kan. Nah, itu yang berada pikiran yang aneh di dalam coach tersebut. Namun coach tersebut hanya menyampaikan apa yang diminta oleh Nada, jadi sehingga dia harus berbohong kepada Novia dan lagi-lagi Novia tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa mengenai keberadaan Brian.